Shalom, Shalom, remaja Gemim. Apa kabar hari ini? siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan menikmati hari ini. Marilah datang kepada Tuhan, kita akan beribadah kepadanya dan kita akan membuka ibadah ini dengan nyanyi bersama-sama. Di saat ini, kuangkat tembang. Di saat Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Kita mengaku setiap kesalahan dan dosa yang sering kita perbuat melawan kehendak-Nya. Dan sebagai lagu pengakuan dosa, mari kita nyanyi bersama-sama, suaramu ku dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang mempunyai kehidupan kami bersyukur karena Engkau selalu ada mengasihi dan melayani kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuliakan akan nama-Mu. Meskipun di keadaan di mana kami tidak bisa berkumpul bersama dalam satu tempat. Tapi dengan satu hati Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah kepada-Mu. Saat ini kami berdoa kepada-Mu. Kami mau mengaku ya Tuhan, kami manusia berdosa, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu, mohon ampunan-Mu dari segala dosa kami. Baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepada-Mu Tuhan. Mohon Tuhan, ampunilah kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, kita akan
membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita menyanyi bersama-sama dengan sayapmu. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, kami memohon perlengkapi kami dengan hikmat surgawi ketika kami akan membaca, mendengar, dan menimba bekal hidup dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan selalu terpelihara dalam setiap hidup masing-masing kami yang percaya dan menjadi pedoman dalam segala hal dan tercermin dalam kata dan tindakan kami. Demi Kristus firman kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, kita akan baca Alkitab. Mari bersama kita akan membuka Alkitab dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Sekali lagi dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21, dan pembacaan Alkitab ini kita akan baca secara bersama-sama baik yang di rumah gereja maupun teman-teman yang berada di rumah. Sekali lagi dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21, dan pembacaan Alkitab kita di saat ini diberi perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Kita mulai. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah,
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan, dan saat ini kita akan merungkan pembacaan Alkitab kita yang sudah kita baca tadi dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Shalom. Shalom. Anak muda identik dengan pribadi yang energik, dinamis dan tak kalah serunya, ambisi dalam segala hal. Untuk yang satu ini, anak muda tak kenal menyerah. Berbagai usaha akan dilakukan sampai keinginannya tercapai. Nah, saat apa yang diinginkan tercapai, pasti rasa bangga berkecamuk di dalam diri bercampur padu dengan rasa percaya akan kemampuan diri. Bahkan, tidak jarang ada akhirnya memiliki rasa sedikit sombong di dalam hati dan muncul dengan spontan lewat perbuatan dan perkataan. Adik remaja dan teman-teman pembina remaja, Paulus adalah sosok manusia yang tidak kalah gemilangnya di dalam sejarah pendirian jemaat atau gereja Kristus setelah ia bangkit dan naik ke sorga. Rasul Paulus menghilangkan semua ego dan rasa bangga terhadap dirinya sendiri setelah ia sukses mendirikan jemaat Kristus di mana-mana. Ungkapan yang paling nyata dari Paulus nampak di dalam bacaan ini yang menyatakan bahwa dia hidup bukannya dia lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Bayangkan saja, masa lalunya membuat dia boleh dibilang salah satu jenis manusia yang amat kejam, pembunuh orang-orang Kristen. Adik remaja dan teman-teman pembina remaja bertolak belakang dengan pertobatannya dan perjalanannya dalam menyebarkan ajaran Kristus. Ia mengalami banyak hal yang boleh dibilang goncangan dan rintangan besar, baik dalam penjara maupun mengatasi pembesaran negeri saat itu, dan masih banyak lagi. Namun, Paulus tetap rendah hati mengerjakan tugas dari Allah tanpa berkeluh kesah dan sombong. Adik remaja dan teman-teman sekalian, kita patut meneladani pribadi Paulus yang rendah hati dalam mengerjakan tugas dari Allah Bapa di sorga. Seringkali kesombongan dalam diri muncul tatkala kita dianggap penting, hebat, dan ahli dalam suatu hal, entah di dalam pelayanan, pekerjaan, ataupun prestasi pelajar. Adik remaja dan teman-teman pembina remaja, namun apa yang diungkapkan Paulus sangat pantas kita teladani. Dengan menghilangkan kesombongan, berarti kita mengutamakan Kristus dalam hidup kita, di mana tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingatlah, segala kelebihan yang Allah berikan dalam hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya. Demikian renungan kita di saat ini. Semoga apa yang baik itu boleh mendapat tempat dalam hati kita semua. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai lagu persembahan. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Adik remaja dan teman-teman benar remaja, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tadi kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu akan benar-benar hidup di dalam kami dan kami menjadi pelaku firman yang hidup. Tadi pula kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau akan berkati kehidupan kami, berkati juga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami ke depan, dan tuntunlah kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang di sorga, kami berdoa untuk bagi yang sakit, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang semuanya itu atas kehendak-Mu dan berasal daripada-Mu saja. Dan dalam ibadah berikut mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus yang di sorga, berikan hikmat kepada kami agar kami selalu taat kepada-Mu dan selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Kami bermohon ya Bapa, kiranya kuasa kebangkitan Kristus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang makin kuat dalam iman, berpegang pada kehendak-Mu dan bersemangat, serta bertanggung jawab menunaikan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk komisi remaja yang ada di Jemaat Gebim Gesmani Lansor. Berkatilah kami semua, mulai dari penatua sampai anggota-anggota yang ada. Berkatilah kami semua dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, baik yang ada yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Karuniakanlah kami akal budi, kemampuan serta kerjasama yang baik, agar dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan atas perkenan Tuhan. Ya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sementara berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah dari pusat sampai daerah. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan pada mereka, agar bangsa negara kami boleh cepat dipulihkan. Berdoa juga untuk para medis yang senantiasa merawat pasien, diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta kesabaran. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan yang memulihkan pasien-pasien, agar mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, lindungilah kami semua, jauhkan daripada kami virus-virus yang sedang mewabah negara kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami menjalankan segenap kehidupan kami, harapan serta cita-cita kami hanya kepadamu. Jangan tinggalkan kami, tetapi tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dan kiranya Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja dan teman-teman pemuda remaja, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Dan sebagai lagu penutup, mari bersama-sama kita menyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus.
kuasa namanya, nama Yesus, darah yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih Allah yang berlimpah dan melampaui segala akal akan menyertai saudara sekalian dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Gismani Lansot sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita saat ini. Silakan bersaat teduh.